Ladies and gentlemen, please welcome. What's going on, guys? My name is Kevin Spencer and welcome. It's not a food review, but it's a gadget review. So welcome to my gadget review, episode 1. Did I make it an episode? Oh well. Jadi kalian udah tahu kita bakal nge-review apa? Headphone AirPod Max dari Infinite Pod. Not from Apple, dari Infinite Pod. Tapi kok bentuknya bisa sama? I know. Bentuknya sama persis. Bahkan terkadang susah bedanya gitu. Ini AirPod Max dari Apple. Jadi dari kedua headphone ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. But nothing to worry. Hari ini aku bakal reveal dan spill out bedanya di mana. Ini dari Infinite Pod. Kita gak bakal nge-review yang Apple AirPod Max, tapi kita bakal compare langsung Infinite Pods dengan yang Apple. Bedanya di mana dari segi desain dan build quality, dari segi audio quality, dari segi fitur, dari segi harga yang paling penting. So let's start from the design and the build quality. Jadi dari segi desain Infinite Pods ini bisa langsung kalian lihat desainnya 11-12 dengan yang original. Kalau kalian lihat dari kamera dari jauh kalian bahkan susah untuk bedain mana yang original mana yang Infinite Pods. Bisa langsung kita lihat dari segi jaringnya ini, dari bagian bahan silikon yang lapisin besinya di dalam ini, bagian aluminiumnya di sini, dan juga ada lubang chargingnya di sini. Lampu LED. Jadi nanti kalau kita mau pairing Bluetooth di HP kita nanti ada muncul lampu putih, digital crown, dan juga ada noise cancelling, persis lah pokoknya sama yang original. Kemudian untuk adjust headphone-nya ini juga sama dengan original, pakai tarik gini di sini untuk besinya ini sama persis. Overall design dengan yang original nih gak beda. Jadi gimana dengan build quality-nya? Build quality dari Infinite Pods ini bisa dibilang cukup mengesankan. Well, setara lah dengan harganya. Dari segi jaring ini bahannya mirip banget sama yang di Apple. Cuman mungkin kalau kita lihat langsung ada sedikit perbedaan aja di sini. Di jaring Infinite Pods ini dia lebih lebar ya, nggak sepadat seperti yang di Apple. Jaring yang di Apple ini lebih padat, jadi jaringnya tuh, lubang jaringnya tuh lebih kecil gitu. Tapi pas kita pasang headphone-nya itu nggak beda sih, kayak nggak terasa bedanya di mana. Kemudian bagian silikon yang lapisin besinya di dalam ini, bagian sini yang paling mirip dengan bahan Apple. Kalau kalian pegang langsung, ini bahannya mulus banget. Kalau bahan dari Apple ini mulus, tapi mulusnya itu beda. Mulusnya itu terasa lebih mahal gitu. Tapi overall dengan harganya Infinite Pods ini, mulusnya ini udah bisa dibilang sangat mirip dengan original. Satu bagian yang mirip banget sama Apple, bagian sininya juga bisa dilepas. Sama, ini juga bisa dicabut gitu. Infinite Pods juga ada magnetnya. Kemudian di dalamnya ini juga ada tulisan left and right. Jadi kita bisa tahu mana yang untuk telinga kiri, mana untuk telinga kanan gitu. Kemudian di bagian yang sedikit disayangkan menurut aku, di bagian digital crown-nya. Sebenarnya it's not a big deal sih. Kalau mau di-compare dengan barang original, digital crown ini gak semulus yang punya Apple. Jadi kalau kita adjust volume di headphone Apple, dia adjust aja gitu, gak ada suaranya. Tapi kalau di Infinite Pods nanti ada suara kayak like that. Kemudian noise cancelling-nya itu kalau kita tekan dia juga ada suaranya kayak gitu. Kalau yang di Apple dia gak ada suaranya. Itu yang sedikit disayangkan sih. Tapi it's not a big deal though, gak ada ngaruhnya. Kemudian di bagian selanjutnya yang sedikit disayangkan, kalau kita lihat dari jauh kita gak bakal notice sih. Tapi kalau kita lihat dekat terus kita raba, kita bisa dapat bedanya di mana. Contoh kalau kita sentil aja ya, aluminium dari Apple Infinite Pods. Beda kan? Kalau dari Infinite Pods build quality-nya ini a little bit plasticky. Kalau yang di Apple dia lebih padat. Bahannya ini metal. Ya iyalah, Apple dengan build quality dengan harga 9 juta yang sangat mahal itu. Kalau mau di-compare dengan build quality Infinite Pods yang dengan harga 2 juta saja yang sangat ramah itu, nggak mungkin Apple bakal kalah build quality-nya dengan Infinite Pods. Kalau dengan harga 9 juta yang sangat mahal itu masih kalah build quality-nya dengan Infinite Pods, mending Apple tutup aja gitu. Oke, kemudian dari segi fitur, di bagian fitur bisa dibilang nggak beda jauh, bahkan juga bisa dibilang sama persis dengan yang Apple. Infinite Pods ini adalah kembarannya Apple AirPod Max. Jadi fitur pertama yang sangat-sangat mirip dengan Apple AirPod Max itu adalah kalau kita keluarin headphone ini dari bag ini, terus kita deketin headphone ini di HP kita, langsung ada pop-up-nya seperti ini. Sama halnya dengan earphone yang kecil itu, Infinite Pods juga ada sistem ini di HP
iPhone atau Apple. Bisa Siri, bisa Google Assistant, noise cancellingnya itu fungsinya sama, pokoknya sama persis lah dengan Apple. Ada satu sedikit perbedaan, ini kita ngomong kalau headphone-nya connect ke HP Apple. Nah, ngomong tentang Siri, dia bisa Siri, cuman sayang banget dia gak bisa Siri dengan voice kita langsung gitu. Jadi kalau kita mau pakai Siri, kita tekan digital round-nya, kita hold sampai Siri-nya muncul gitu. Itu pun kalau misalnya kalian mau pakai Siri ya, kalau nggak pakai Siri sih ya it's not a problem. Kemudian fitur-fitur yang ada di Apple bisa kalian adjust di bagian Bluetooth-nya itu, nanti kalian bisa buka di Bluetooth, kalian bisa ngatur atau kutak-katik di settings-nya itu, kalian bisa lihat fitur noise cancellingnya, dia ada 3, dia ada transparansi, off, sama noise cancelling. Bisa dibilang ada 3 level gitu lah. Kemudian di headphone Infinite Pods ini juga kita bisa pakai surrounding sounds. It is called special audio. Jadi nanti suaranya itu seperti ada di sekeliling kita. Gimana kalau headphone ini kita connect ke HP Android? Headphone Infinite Pods dengan Apple, kalau kita connect ke HP Android, pastinya headphone Infinite Pods ini bisa lebih fleksibel daripada headphone Apple ini kalau kita connect ke HP Android. Jadi ini kalau kita connect di HP Android, ya kalau kita tekan tombol digital crown-nya langsung, kita hold, itu bukan Google Assistant yang muncul ya, tapi Bixby, Siri-nya versi Android, versi Samsung. Tapi kalau untuk Google Assistant kita masih bisa, cuman deketin ke HP, di Google, baru Google-nya muncul. Kalau kita lepasin headphone kita di Infinite Pods ini, music atau video itu bisa auto pause. Kalau kita pakai headphone Apple ke HP Android, itu kalau kita lepasin headphone-nya itu dia gak auto pause, dia jalan terus. Apple AirPods Max klaim kalau baterainya itu bisa tahan selama 20 jam. Begitu juga dengan baterai Infinite Pods. Lebih fleksibel headphone ini kalau kita connect ke HP Android sih. Nilai plus lagi untuk Infinite Pods kalau kita connect ke HP Android, fitur noise cancellingnya kita bisa pakai yang ketiga level itu, transparansi, off, sama noise cancellingnya itu. Noise cancellingnya itu nanti dia ada 3 suara. Oke. Itu ke transparansi kalau nggak salah. Nah, itu off. Itu noise cancelling. Terserah kalian mau pakai yang mode yang mana. Gimana kalau headphone Apple ke HP Android, fitur noise cancellingnya cuma bisa 2 aja, noise cancelling dan off. Jadi kita nggak bisa pakai transparansi. Pakai noise cancelling di waktu dan tempat yang lebih tepat. Jadi jangan tiap hari kalian pakai noise cancelling. Jadi nanti kalau ada yang manggil pun kita nggak tahu gitu. Noise cancellingnya headphone di Apple ini, it's a no joke. Ya iyalah, Apple dengan harga 9 juta yang sangat mahal itu. But remember again, noise cancellation is not always a good thing. Noise cancelling yang di headphone Infinite Pods ini gak kalah jauh. Meskipun kita masih bisa dengar suara ambience di luar ya, dikit. Tapi kalau kita play lagu, kita juga gak bakal dengar suara luar. Overall, bagian fitur sih itu aja sih semua. Gak ada perbedaan yang signifikan banget. Jadi sekarang di bagian audio quality, disinilah yang terjadi perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Headphone dari Infinite Pods ini, I can say personally ini gue lebih suka suara Infinite Pods daripada yang di Apple. Karena gini, yang pertama yang buat gue jatuh cinta di suara Infinite Pods ini adalah bagian bass dan kick-nya itu suaranya itu punching banget. Untuk kalian para pecinta lagu EDM, lagu hip hop, lagu rap, lagu yang nendang bassnya, udahlah, no doubt, jangan ragu lagi kalian pakai Infinite Pods. Itu suara bass sama kicknya tuh dapat semua. Tapi untuk suara treble-nya ini ya so-so sih. Tapi masih bisa kita adjust ya. Jadi tadi gue ada mention dimana kalau headphone Infinite Pods ini lebih fleksibel di HP Android karena nih sound quality-nya ini kalian masih bisa adjust suara treble ataupun suara bass atau kicknya itu terlalu besar, terlalu kecil, kalian masih bisa adjust lagi sesuai selera kalian gitu. Gimana kalau headphone Apple? Dia nggak bisa kita adjust suara EQ-nya. Kita cuma bisa pilih mode atau genre-nya, rock, pop, hip hop, rap, dan segala macam. Kita nggak bisa adjust secara manual. Bisa adjust EQ tapi harus download aplikasinya gitu. Kalau masalah audio, masalah suara sih ini tergantung selera masing-masing sebenarnya. Gue bisa bilang kalau headphone Apple ini suaranya itu menang di crystal clear. Headphone Apple ini lebih cocok buat kalian para cewek-cewek ataupun cowok yang suka nonton drama Korea, yang suka denger lagu os-os Korea drama, yang lebih suka denger suara vokal, itu kalian lebih cocok pakai headphone Apple. Gimana kalau nonton film? Nonton film kalian harus pakai Infinite Pods. Kenapa? Suara Infinite Pods lebih kasih kalian vibe dimana kalian nonton itu seperti lagi nonton di teater, lagi nonton di bioskop.
what? Gue gak nyangka sih. I didn't see that coming at all. Bahkan gue lebih optimis suara nonton film tuh pasti lebih bagus di suara headphone-nya Apple ini. But the fact is, Infinite Pods lebih bagus gitu. Makanya gue merasa kayak headphone Apple ini lebih overrated, overpriced of course dengan harga 9 juta yang sama itu. Dan di compare dengan harga 2 juta yang sangat ramah ini. Untuk compare dari segi audio kualitas dari kedua headphone ini, kalau disuruh pilih, gue bakal pilih yang headphone si Infinite Pods ini sih. Ini bukan karena sponsor atau karena review ya, not at all. Tapi ini dari personal experience gue lebih pilih headphone Infinite Pods ini daripada Apple. Headphone Apple ini, kalau kita adjust di HP Android, itu suara kick sama bassnya itu masih aja gak dapat. Headphone seharga 2 juta masih bisa bersaing dengan headphone dengan harga 9 juta yang sangat mahal itu dari Apple. Dimana gue masih bisa bilang sound quality-nya nih, yang buat gue wow itu pas gue nonton film itu. Gue ngerasa kayak gue lagi nonton di bioskop aja gitu. Jadi gimana gadget lovers? Which one do you guys think yang lebih worth it, worth the money, worth for you? Infinite Pods atau Apple AirPods Max? Mana yang harus gue beli? Kalau gue sih udah pasti lebih rekomend kalian Infinite Pods daripada yang di Apple ini. Pertama, lebih murah, sound quality dapat, build quality-nya nggak kalah jauh, desainnya sama persis. Kalian mau ragu apa lagi? Ini packagingnya ini juga sama loh. Ini packagingnya, ini kotaknya si Infinite Pods, ini kotaknya original. Look how it's like twins. Infinite Pods juga bisa untuk kalian yang pengen banget punya headphone AirPods Max, tapi kalian not affordable to buy yang original. Infinite Pods is for you. Udah, Infinite Pods. This one, it's too overpriced, man. This one is the perfect one for you. Infinite Pods. That's it for today. So I'll see you in the next video. Thank you and bye-bye.